Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu para pendidik yang semoga terus diberkahi oleh Allah tabaraka taala. Kita masuk di kaidah ke-24, yaitu kun shorihan wa shadiqan ma'a abnaika wa ma'a as'ilatihim al-muharrajah. Hendaknya engkau menjadi orang tua yang berterus terang dan jujur terhadap anak-anakmu, juga terhadap pertanyaan-pertanyaan mereka yang kadang memberatkan dirimu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita sebagai orang tua tidak bersikap seperti tadi, kita tidak berterus terang, tidak jujur kepada anak-anak kita, maka kepercayaan anak-anak kita terhadap kita sebagai orang tua juga akan mengalami kegoncangan. Anak kita akan meragukan semua informasi, semua berita yang kita sampaikan kepada mereka. Anak tidak lagi percaya. Ya. Nah, maka hendaknya Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sebagai orang tua itu berterus terang dan jujur kepada mereka dalam kondisi-kondisi sebagai berikut. Ya. Yaitu misalnya ketika kita menjanjikan waktu kepada mereka. Ya, maka ketika kita misalnya menjanjikan waktu, hendaknya kita berusaha untuk memenuhi perjanjian itu. Ya misalnya, pekan depan kita jalan-jalan, ya udah kita berusaha untuk jalan-jalan. Ya, kecuali kalau memang kondisi darurat sehingga kita tidak bisa tepat waktu. Nah, maka ya kita beritahukan kepada mereka. Misalnya kita terlambat. Jadi misalnya kita janji nanti jam 2 kita ketemu misalnya. Tapi karena satu yang darurat, misalnya mungkin ya ada permasalahan dengan kendaraan kita, misalnya kendaraan kita macet atau apa, segera kita beritahukan pada anak kita. Kita terlambat karena begini, begitu. Ya. Kemudian yang kedua, hendaknya kita ini jujur, terus terang dengan janji-janji kita kepada anak. Jadi misalnya kita janji kepada anak kita, nanti kalau kamu berpuasa 1 bulan penuh, ayah kasih hadiah. Nah, ini harus kita berikan hadiah itu. Jangan kita mengingkari janji kita. Ini akan melunturkan kepercayaan anak terhadap kita. Ya, demikian juga terhadap ancaman. Jadi misalnya kita sudah membuat peraturan, siapa yang melakukan ini akan mendapatkan hukuman seperti ini. Ya sudah, kalau betul terjadi, ya kita laksanakan. Kita tidak perlu kasihan-kasihan gitu. Ya, itu. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan. Meskipun untuk hukuman, kadang ketika kita menyelisih, misalnya kita tidak menjatuhkan hukuman yang telah disepakati, ya tidak semuanya jelek. Gitu. Karena kadang memang ada kondisi-kondisi yang mengharuskan kita untuk apa? Ya tidak menepati hukuman yang sudah kita sepakati tadi. Ya. Tapi kalau untuk janji, ya harus tepati.
Nah, tapi kalau untuk ancaman, kadang kita boleh untuk tidak menjalankan hukuman itu. Ancaman ya. Demikian juga kita harus jujur dalam memuji atau mencela si anak. Ya. Maka di sini Bapak Ibu, kita tidak boleh memuji anak kecuali ketika memang anak berhak untuk mendapatkan pujian. Demikian pula kita tidak boleh memperbanyak pujian atau pujian yang berlebihan kepada anak-anak kita, karena nanti menjadi kebiasaan jelek. Demikian pula tentang apa? Celaan, teguran. Ya. Ini tidak kita lakukan kecuali terhadap perkara yang memang anak berhak untuk mendapatkan celaan atau teguran. Nah, jadi jangan kita bersandiwara ya, sebagaimana kaidah yang sudah kita lewati. Ya, jangan sampai kita ini apa? Memujinya pura-pura, ya, atau misalnya mencela sesuatu yang memang sebetulnya nggak layak untuk dicela misalnya. Nah, ya. Demikian pula kita tidak boleh terlalu sering mencela, terlalu banyak mengkritik. Ya, ini akan menghancurkan rasa percaya diri si anak. Nah, kemudian hendaknya kita meminta maaf ketika melakukan tindakan atau sikap yang keliru terhadap anak-anak kita. Ya tentu dengan cara yang bijak. Jangan sampai nanti kita minta maaf dan justru menjadikan anak kita merendahkan kita, tidak. Tapi dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik. Sehingga meskipun kita minta maaf, tetap terjaga kehormatan kita di hadapan anak-anak kita. Ya. Jangan mencari-cari alasan pembenar ketika kita sebagai orang tua betul-betul terjatuh dalam kesalahan. Meskipun kesalahan yang kecil. Udah diakui aja. Ya kita, Bapak salah. Bapak minta maaf. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian dalam perkara-perkara yang memang itu bisa diindera, bisa diketahui, bisa dirasa, ya, maka hendaknya kita jujur. Jangan sampai kita misalnya menyembunyikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh anak-anak kita. Nah, karena kalau kita menyembunyikan jawaban, ini akan merubah rasa kepercayaan, sikap penerimaan terhadap diri kita. Sehingga akhirnya apa? Dia akan lari kepada orang lain. Dia akan bertanya kepada temannya. Dia akan bertanya kepada tetangganya dan sebagainya. Ya kalau mereka baik. Kalau enggak, dia akan mendapatkan jawaban yang menjerumuskan. Nah, jadi misalnya hal yang wajar ketika misalnya anak kita udah masuk usia SMP misalnya, mulai bertanya tentang masalah seks. Ya. Dan ini banyak orang tua yang merasa berat untuk menjelaskan tentang masalah seks. Pendidikan seksual dianggap hal yang tabu dan sebagainya. Sehingga banyak ya orang tua itu kemudian menyembunyikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seputar pendidikan seksual. Padahal di dalam Islam diajarkan semuanya kok. Ya. Meskipun di dalam menjawab tidak boleh vulgar sebagaimana orang-orang barat menjelaskan tentang pendidikan seksual. Tapi kita ada adab-adab. Kita bisa mencontoh bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang perkara-perkara yang seperti itu. Berkenaan dengan masalah apa? Seksual. Sehingga anak itu bisa memahami bahwa gejolak seksual, dorongan seksual, syahwat itu memang hal yang tabiat bagi setiap orang. Itu tinggal kita arahkan bagaimana tabiat ini bisa mendatangkan kebaikan untuk pribadi, keluarga dan masyarakat.
Ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana penyaluran syahwat itu. Ya, kita terangkan juga kepada anak kita, seandainya syahwat itu disalurkan dalam perkara yang tidak benar. Kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan ketika seseorang tidak bisa mengendalikan syahwatnya. Karena kalau salah kita menerangkan, bisa jadi kerusakan yang luar biasa. Akhirnya anak bisa menyimpang, jatuh dalam perzinaan karena mendapatkan informasi yang keliru tentang pendidikan seksual. Atau akhirnya apa? Anak menjadi trauma. Sehingga anak itu menganggap bahwa melampiaskan syahwat dengan cara yang benar itu hal yang menjijikkan. Sehingga syahwatnya mati. Maka hendaknya kita bersikap pertengahan. Yang kita jelaskan dengan cara yang baik. Sehingga apa? Anak itu paham bahwa ini adalah tabiat ya. Dorongan syahwat, dorongan seksual itu adalah hal yang tabiat bagi setiap orang. Tinggal bagaimana kita arahkan syahwat itu tersalurkan melalui cara yang benar. Sehingga mendatangkan kebahagiaan bagi seseorang di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.